Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Melalui video ini, Ibu akan menjelaskan materi menulis puisi. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian mengikuti pelajaran ini, diharapkan kalian mampu menulis puisi. Sebelum menulis puisi, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk membantu memudahkan dalam menulis puisi. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak penjelasan Ibu berikut ini. Langkah awal ketika akan menulis puisi adalah dengan menentukan tema. Ya, menentukan tema itu sangat penting dilakukan sebelum menulis puisi. Misalnya tema tentang ketuhanan, tema tentang percintaan, tentang perjuangan, dan lain sebagainya. Proses menentukan tema sebelum menulis puisi bisa dilakukan ketika melihat dan mengamati lingkungan sekitar atau menuliskan apa saja yang kalian pikirkan, yang kalian rasakan. Yang jelas, tentukan temanya dulu ya sebelum menulis puisi. Langkah yang kedua yaitu dengan menentukan judul. Menentukan judul dalam menulis puisi pun tak kalah pentingnya. Di dalam menentukan judul puisi haruslah singkat, padat, penuh makna, dan menarik. Usahakan ketika membuat judul, jangan judul yang biasa-biasa saja, karena setiap orang akan memberikan makna yang berbeda-beda dari judul yang kita buat. Jadi, meskipun baru membaca judulnya saja, orang sudah tertarik karena sudah menimbulkan berbagai pemaknaan dari judul tersebut. Misalnya, judul puisi karya Chairil Anwar yaitu Aku. Dari judul kata aku tersebut pasti sudah menimbulkan pemaknaan yang berbeda-beda dari setiap orang yang membaca maupun mendengarnya. Karena puisi itu adalah subjektivitas, di mana dari kata aku, dari si A, si B, dan si C akan menimbulkan penafsiran pemaknaan yang berbeda-beda. Jadi itulah pentingnya kita menentukan judul yang menarik, singkat, dan penuh makna. Langkah ketiga adalah menentukan suasana. Bagaimana cara seorang penyair menghadirkan atau membangun suasana dalam puisi tergantung caranya masing-masing. Misalnya suasana sedih, maka orang yang membaca atau mendengarkan puisi tersebut bisa ikut merasakan sedih. Begitu juga jika suasana hati seorang penyair dalam keadaan senang, maka orang yang membacakan atau mendengarkan puisi tersebut bisa ikut juga merasakan senang. Jadi, perlu cara atau trik bagaimana seorang penyair bisa menghadirkan atau membangun suasana yang bisa mengajak pembaca untuk ikut merasakan apa yang penyair rasakan. Langkah berikutnya adalah menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi ini sangat penting sekali karena merupakan unsur utama dalam sebuah puisi. Jika sebuah puisi tidak menggunakan gaya bahasa, tentunya puisi itu akan biasa-biasa saja. Bahkan seni dari puisi tersebut tidak timbul karena tidak adanya gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi bisa saja berhubungan dengan majas dan bisa saja berhubungan dengan pemilihan diksi yang indah dan menarik pembaca maupun pendengar. Jadi, letak seni dan sastranya sebuah puisi ada pada gaya bahasa. Semakin baik dan menarik gaya bahasa yang digunakan, semakin bagus pula kualitas puisi tersebut. Langkah terakhir adalah
jujur dalam mengungkapkan puisi. Maksudnya, ketika kita akan mengungkapkan gagasan, tak perlu dibuat-buat, tak perlu berlebihan, tetapi harus apa adanya, harus jujur dengan perasaan sendiri. Misalnya, bagaimana orang yang jatuh cinta, jujur saja ungkapkan dengan kata-kata yang berbahagia, menggunakan bahasa yang menyenangkan. Jadi kita harus jujur saja dan pembaca akan lebih percaya apa yang akan kita sampaikan karena sesuai dengan hati atau perasaan yang kita sedang alami saat itu. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai langkah-langkah sebelum menulis puisi. Semoga bermanfaat dan semakin menambah wawasan kalian tentang ilmu puisi. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa menghasilkan sebuah karya, yaitu menulis puisi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.